Selamat pagi adik Nancy. Selamat pagi, Ibu. Oke. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Ibu. Wah, ini mungkin jaringan adik Nancy ini kurang baik ya. Soalnya ibu dengar adik Nancy suaranya putus-putus. Ya, Ibu, mungkin Apakah adik Nancy, jaringan terputus, Ibu. apakah adik Nancy sudah dengar suara ibu dengan jelas? Bisa, Ibu. Baguslah. Nah, sebelum kita melakukan konseling individual kita hari ini, Ibu minta maaf dulu karena kita tidak bisa bertemu secara langsung karena Ibu ada keperluan di luar. Jadi Ibu membuka Zoom meeting ini agar Ibu dan adik Nancy bisa bertemu lewat Zoom meeting. Bagaimana adik Nancy, setuju? Setuju, Ibu. Oke. Baguslah. Nampaknya muka adik Nancy ini kurang ceria. Apakah ada sesuatu yang terjadi atau mungkin adik Nancy ingin ceritakan sesuatu kepada Ibu? Ada, Bu. Saya ingin menceritakan masalah saya, Ibu. Oke, baiklah. Silakan adik Nancy ceritakan masalahnya adik Nancy. Dan mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu minta kesepakatan waktu untuk membahas supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Apakah adik Nancy setuju? Saya setuju, Bu. Saya rasa 45 menit itu cukup, Bu. Baiklah, kalau begitu, kalau Ibu boleh tahu masalah apa yang adik Nancy ingin ceritakan kepada Ibu? Jadi begini, Bu. Saya datang ke sini untuk meminta saran dari Ibu. Bagaimana caranya itu agar saya bisa memahami kondisi orang lain, Bu. Ya, terus adik Nancy. Jadi begini, Bu, teman-teman saya tuh mereka tuh sering sekali menceritakan masalah mereka, tetapi saya salah satu orang yang kurang mampu memahami kondisi orang lain dari apa yang teman-teman saya ceritakan, Bu. Baiklah, dari yang adik Nancy ceritakan kepada Ibu, Ibu punya beberapa saran untuk adik Nancy. Mungkin adik Nancy bisa mendengarnya dengan baik, supaya nanti ke depannya adik Nancy mampu memahami kondisi dari teman-temannya adik Nancy sendiri. Bagaimana? Baik, Ibu. Oke, baiklah adik Nancy. Jadi, saran dari Ibu, yang pertama itu mungkin adik Nancy itu harus mampu melihat ekspresi dan bahasa tubuh seseorang. Jadi ekspresi dan bahasa tubuh itu merupakan sesuatu yang mewakili perasaan seseorang. Kalau seseorang sedang murung atau lebih banyak merenung, biasanya mereka sedih. Kalau nafasnya tidak beraturan, mungkin dia sedang emosi atau tertekan. Dan kalau badannya tidak bisa diam, itu tandanya mereka sedang cemas atau menyembunyikan sesuatu. Jadi yang pertama ini mungkin adik Nancy itu harus mampu melihat ekspresi dan bahasa tubuh dari teman-temannya adik Nancy sendiri. Itu tuh adik Nancy harus mampu. Dan yang kedua itu adik Nancy itu harus menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu sangat penting. Yang pertama itu saat seseorang berbicara, adik Nancy itu jangan terburu-buru untuk memotong pembicaraannya. Kebiasaan yang tak sabaran seperti ini biasanya akan membuat adik Nancy itu sulit mendapatkan informasi secara menyeluruh. Jadi biarkan teman-teman adik Nancy itu menceritakan apa masalah mereka supaya nanti adik Nancy itu dapat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi yang kedua itu apa adik Nancy tadi Ibu bilang? Menjadi pendengar yang baik, Ibu. Oke, yang kedua itu menjadi pendengar yang baik. Sedangkan yang ketiga yaitu kamu harus memperhatikan interaksinya dengan orang lain. Di sini juga adik Nancy itu harus mampu memahami seseorang dari cara dia berinteraksi dengan orang lain.
Kalau dia bersikap terbuka, terus mudah akrab dan punya banyak teman, artinya dia adalah seorang yang ekstrovert. Sedangkan kalau dia orang yang lebih suka bekerja sendiri dan tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, berarti dia mempunyai karakter yang introvert. Apakah Adik Nancy masih mendengar suara Ibu? Masih bisa, Ibu. Oke. Yang keempat yaitu lihat cara dia menyelesaikan masalah. Dengan melihat cara seseorang menyelesaikan masalah, Adik Nancy itu dapat tahu dan Adik Nancy itu mampu juga memahami kondisi dari teman-teman Adik Nancy. Jadi setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Dan kita juga bisa tahu sifat asli seseorang saat mereka dihadapkan dengan masalah. Ada orang yang tegas bersikap, ada orang yang tenang, terus ada yang suka menengahi konflik atau bahkan ada yang suka lari dari tanggung jawab. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk mengetahui karakter seseorang dari cara dia menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, ini merupakan saran terakhir dari Ibu yang nanti Adik Nancy bisa terapkan. Yang kelima yaitu cari tahu apa yang mereka sukai dan tidak mereka sukai. Jadi mencari tahu apa yang mereka sukai dan tidak mereka sukai adalah cara yang tepat untuk mengenal orang itu lebih dalam lagi. Karena selera bisa menunjukkan karakter seseorang. Apakah dia itu suka bercanda, atau dia serius, atau lebih suka jalan-jalan, atau diam di rumah, atau mungkin dia lebih suka kerapihan atau cuek dan sebagainya. Jadi itu merupakan 5 saran dari Ibu. Apakah Adik Nancy bisa menerapkannya atau bagaimana Adik Nancy? Ya, Bu, saran dari Ibu sangat baik, Ibu. Terima kasih banyak sekali. Nanti saya akan menerapkannya supaya saya lebih baik dalam memahami kondisi dari teman-teman saya yang lain, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Semoga Adik Nancy itu dapat menerapkan saran dari Ibu, dan setelah konseling ini berakhir, kamu juga dapat berkonsultasi dengan Ibu, karena Ibu tuh selalu ada waktu untuk klien Ibu, dan kalau kamu ingin berkonsultasi dengan Ibu, mungkin kamu bisa ke ruangan Ibu. Karena saat ini memang Ibu di luar, jadi kita melakukan pakai Zoom. Tapi nanti kalau Ibu sudah pulang dan Adik Nancy ingin berkonsultasi lagi dengan Ibu, Adik Nancy mungkin bisa ke ruangan Ibu untuk kita bicarakan bersama-sama. Dan apalagi yang ingin Adik Nancy ceritakan kepada Ibu, apakah masih ada? Atau? Tidak, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, konseling hari ini Ibu akhiri. Dan mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin Adik Nancy ceritakan kepada Ibu, silakan datang ke ruangan Ibu. Ibu sampaikan lagi, kalau Adik Nancy bisa datang ke ruangan Ibu. Mau Adik Nancy ada masalah, Adik Nancy silakan datang ke ruangan Ibu. Atau mungkin Adik Nancy ingin ceritakan sesuatu, bisa datang ke ruangan Ibu. Apakah Adik Nancy mengerti? Iya, Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega, Bu, dan semangat lagi. Oke, syukurlah kalau memang begitu. Dan karena waktu kita juga sudah 45 menit, bagaimana kalau kita akhiri pertemuan kita hari ini? Baik, Ibu. Oke. Kalau begitu selamat siang Adik Nancy. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga Adik Nancy karena sudah melakukan konseling kita hari ini. Terima kasih. Iya, Ibu. Sama-sama, Ibu.